Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, sebuah program yang menyajikan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Korban tenggelam di Pantai Natsepa akhirnya ditemukan. Jenazah Vanessa Pelamonia 20 tahun, korban tenggelam di Pantai Natsepa akhirnya ditemukan. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com, temuan jenazah sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur di Pantai Natsepa. Warga berbondong-bondong menyaksikan penemuan jenazah itu. Bahkan tidak sedikit pengendara yang melintas berhenti untuk menyaksikan proses evakuasi. Disebutkan jenazah korban tenggelam ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari tepian pantai saat air laut sementara surut. Sebelumnya, Vanessa Pelamonia, warga asal Desa Suli, Maluku Tengah, hilang tenggelam di Pantai Natsepa pada Rabu 2 Agustus 2023. Vanessa tersapu ombak saat sedang mandi di pantai bersama teman-temannya. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Perjuangan semua orang punya doa sehingga malam ini telah diketemukan korban. Jadi sebagai kepala pemerintah negeri yang punya ulayat, beta mengharapkan seluruh warga masyarakat tenang, minggir sedikit supaya diatur dengan baik, karena ini bukan karena ada apa-apa, tapi ini kan jenazah, sehingga beta minta pengertian baik. Tribuners, akhirnya Madun Hasan ditemukan usai 11 jam pencarian, tenggelam dekat lokasi kejadian. Akhirnya warga Dusun Wayase, Desa Luhu Huamual, Kabupaten Serang bagian barat yang jatuh dari longboat berhasil ditemukan sekitar pukul 18:25 waktu Indonesia Timur pada Kamis 3 Agustus 2023. Ternyata korban atas nama Madun Hasan ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Itu pun hanya mengandalkan penyelam tradisional. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif Anwar, lewat siaran persnya pada Kamis 3 Agustus 2023, mengaku informasi penemuan itu didapatkan dari warga setempat yang ikut bantu menyelam guna mencari keberadaan korban. Setelah diketahui, tim SAR gabungan menuju titik dan mengevakuasi, serta membawa sekaligus menyerahkan korban kepada pihak keluarga di Dusun Amaluhu. Untuk itu, operasi dinyatakan tutup dan seluruh unsur potensi SAR yang terlibat pencarian dikembalikan ke satuan masing-masing. Dihimpun, pencarian terhadap korban tidak hanya ditempuh tim dan unsur SAR, melainkan warga setempat ikut terlibat menggunakan longboat. Bagus kalau ada HP kayaknya ya. Baik, HP boleh ya. Kalau dia saya bisa kebaca. Dia kayak Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, fraksi PDI Perjuangan dan Golkar tolak LPJ pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian akhir kata fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022 digelar semalam, Kamis 3 Agustus 2023. Dalam rapat itu, terdapat dua fraksi DPRD Provinsi Maluku yang menolak LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Keduanya yakni fraksi Golkar dan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku. Mewakili fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menyampaikan dengan tegas penolakannya. Dia tak ingin akhir kata fraksi Golkar Maluku disampaikan tidak terbuka, melainkan secara transparan agar publik juga tahu.
Sementara PDIP menilai pengelolaan APBD tahun 2022 oleh gubernur sangat menyimpang dari visi misi dan juga janji-janji kampanye gubernur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2019 hingga 2024. Serta semangat PDI Perjuangan yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, pelayanan publik dan setiap pengambilan kebijakan politik oleh kepala daerah dalam konteks kemitraan dengan DPRD tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Untuk diketahui selain kedua fraksi tersebut, lainnya mengatakan menerima, yaitu fraksi PKS, fraksi gabungan PKB, fraksi Hanura, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi Perindo Amanat Berkarya. Yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PDI Perjuangan. 6 fraksi menerima dalam asas pengambilan keputusan sesuai dengan pasal 168 tata tertib DPRD pada bab 7 tentang pengambilan keputusan itu menegaskan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Jadi ya kita ini bangsa yang bermartabat. Kita dahulukan dan kita cegah terjadinya voting. Baik kita laksanakan secara musyawarah mufakat dengan kebesaran jiwa bahwa apa yang telah dilakukan oleh fraksi itu patut kita hargai dan fraksi yang menerima juga patut kita hargai. Karena seluruhnya punya konsekuensi, punya catatan-catatan penting terkait dengan pelaksanaan pembahasan maupun substansi materi LPD tahun 2022. Ya, pers kan mengikuti dan saya berharap diberitakan secara benar apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi sehingga ini menjadi penegasan bagi kita untuk bersama-sama membangun sinergi kualitatif ke depan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Dan saya kira tidak ada tendensi lain. Tendensi kita adalah positif untuk kepentingan rakyat dan masyarakat kita. Meski mengusung Murad menjadi gubernur Maluku, fraksi PDIP menolak Ranperda LPJ APBD pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku tegas menolak rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022. Penolakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Javed Jemi Pati Selano saat rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian akhir kata fraksi terhadap Ranperda tentang LPJ APBD Provinsi Maluku tahun 2022 pada Kamis 3 Agustus 2023 malam. Menurut fraksi PDI Perjuangan ada 4 poin besar yang menjadi catatan dan pertimbangan menolak Ranperda tersebut. Seperti tidak ada niat politik kemitraan untuk melakukan APBD perubahan tahun 2022, kemudian penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang lewat waktu, serta ketidakhadiran OPD dan TAPD dalam pembahasan bersama, dan juga kebijakan politik gubernur yang tidak menghargai hubungan kemitraan yang setara antara kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya, atas pertimbangan tersebut, PDIP menilai pengelolaan APBD tahun 2022 oleh gubernur sangat menyimpang dari visi misi dan janji-janji kampanye gubernur yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019 hingga 2024. Juga semangat PDI Perjuangan yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, pelayanan publik, dan setiap pengambilan kebijakan politik oleh kepala daerah dalam konteks kemitraan dengan DPRD tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Ia melanjutkan meskipun menjadi partai yang mengusung Murad Ismail saat maju gubernur Maluku, namun menurutnya beban moral untuk menyejahterakan rakyat Maluku. Untuk itu PDI Perjuangan tetap menolak Ranperda tersebut. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD baik provinsi maupun kabupaten kota, sekalipun angka kemiskinan hanya berjumlah komitmen pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Maluku secara nasional masih masuk dalam kategori provinsi termiskin. Seluruh kabupaten kota dan secara bersama-sama merumuskan program dan kebijakan yang langsung dapat dieksekusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan
Selanjutnya, Tribuners, kasus akta bodong berjalan di tempat. Laudia Soplani pertanyakan kinerja. Salah satu yang ada di dalam akta juga. Ahli waris Laudia Soplani mempertanyakan kinerja pihak kepolisian Polda Maluku terkait penanganan laporan polisi, di mana laporan tersebut menjelaskan adanya dugaan akta bodong tentang pelepasan hak dan ganti rugi lahan di kantor Dinas Kesehatan Maluku di Karangpanjang, Ambon, yang dilakukan oleh terlapor berinisial Tah alias Fat. Namun hingga 3 tahun berselang, laporan yang bergulir di Subdit 2 Ditreskrimum Polda Maluku belum ada kepastian. Padahal laporan ini sudah 2 kali dimulai penyidikan hal ini sesuai dengan surat tembusan SPD garing 10.A garing 3 angka Romawi garing Res garing 2019 dan SPDP garing 10 garing 2 angka Romawi garing 2022 tertanggal 16 Februari 2022. Lydia mengungkapkan dengan melihat kinerja kepolisian Polda Maluku seperti ini, maka pihaknya saat ini mencari keadilan dengan menyurati Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang berada di Jakarta Selatan agar bisa membantu diri yang merupakan seorang janda yang ingin memperjuangkan haknya. Terpisah dari itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoira saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa kasus ini langsung ditanyakan ke Propam Polda Maluku. Sudah lanjut usia. Ya. Mau menyampaikan satu keresahan Iya. yang kita rasakan di mana kita telah berjuang Iya. untuk mencari keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan surat akta notaris, suatu akta notaris yang kita anggap sebagai akta bodak atau akta Bodong. Oke. yang tidak jelas, yang sangat baik dari tahun 2021 sampai saat ini. Iya. Ternyata laporan beta masih berjalan di tempat. Iya. Berkaitan dengan laporan polisi yang berjalan di tempat, saat ini beta minta bahwa telah menyurati pihak-pihak terkait, di antaranya Bapak Kapolda Maluku, bahkan terakhir ini beta telah menyurati Kepala Divisi Propam Mabes Polri untuk mengawasi perkara ini, untuk mendapatkan keadilan. Nah, kalau saya salah ini kan suratnya pernah masuk ke Ketua di tanggal. Resmi diluncurkan, pembayaran di Pelabuhan Yosudarso Ambon kini memakai e-money. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Ambon secara resmi meluncurkan sistem pembayaran secara non-tunai atau e-money pada Kamis 3 Agustus 2023. Sistem cashless diberlakukan pada gate Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan tujuan digitalisasi serta efisiensi pelayanan sehingga mengurai kemacetan akibat antrean masuk kendaraan menuju pelabuhan. General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Ambon, Inenga Suryani Jendra, mengatakan peralihan dari transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai merupakan salah satu langkah digitalisasi pelabuhan. Lanjutnya, banyak keluhan masyarakat terkait kemacetan di pintu masuk pelabuhan. Oleh karena melalui pembayaran e-money diharapkan proses transaksi akan lebih cepat sehingga mengurangi tingkat kemacetan.
Dikatakan penerapan pembayaran non-tunai telah diuji coba sejak 1 Agustus 2023. Sementara itu dalam sambutannya mewakili Kepala KSOP Ambon, Kabid Kespel Gamal ke Sebiring, turut mendukung dan mengapresiasi pembayaran secara non-tunai ini. Diharapkan petugas gate dapat menyeleksi setiap pengunjung yang masuk keluar kawasan pelabuhan. Harapan yang sama juga disampaikan Kapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, Ibtu Yulkisno Kaisupi, untuk membantu proses kelancaran kegiatan di pelabuhan. Dalam acara launching tersebut turut dihadiri oleh PH Kepala KSOP Kelas 1 Ambon, Kabis SHSK Vera Alvaris, Kabid Lala KSOP Ian Asari, Kabid KBPP Gamal Sebiring. Ada juga General Manager Pelindo Regional 4 Ambon, Inenga Suryana Jendra, Manajer Penunjang Operasi Umum Asman SDM dan Oktaviani A. Angkumona, Asmen Operasi Andi Lawansi dan General Manager PT Pelni Cabang Ambon Ilhamda. Kami kurang lebihnya kalau ada salah kata, penyampaian yang kurang baik, saya niat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi dengan harapan Tuhan memberkahi dan agama tadi tentunya pelaksanaan kelas ini tentunya kita tidak terlepas dari kolaborasi kita, Pak. Ya, kita kami dari PT Pelindo, KSOP, dari KP3 juga, termasuk PLNI. Nah, ini mohon maaf juga Pak KP3, ini kami orang awam juga Pak terkait ke rekayasa lalu lintas. Nanti mungkin mohon supportnya juga Pak. Tentunya setelah biskuit ini juga kita perbaiki, nah tentunya nanti kan rekayasa lalu lintasnya seperti apa nanti. Seperti Pak Gamal tadi, misalnya pintu-pintu mana memang kita harus fungsikan, dan pintu-pintu mana yang memang akses mana yang memang harus kita tutup, sehingga rekayasa lalu lintas ini bisa lebih lancar lagi. Itu kembali lagi ke kita, seperti apa kolaborasi kita di lapangan, sinergi kita di lapangan, sehingga semua kegiatan penerapan Kesnas ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 4 Agustus 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.